Terhadap tersangka diterapkan dua pasal. Yang pertama pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kemudian yang kedua, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 tentang kepemilikan senjata api, amunisi atau bahan peledak tanpa izin. Ini ancaman utamanya hukuman mati atau seumur hidup dan atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Pada kesempatan ini, Polda Kalsel kembali bersama-sama kita berkumpul untuk melakukan press release. Yang utama adalah pengungkapan kasus penipuan, di mana kasus penipuan ini sendiri menjadi menarik manakala korbannya adalah orang-orang yang ingin mendaftar ataupun ingin menjadi seorang anggota Polri di semua tingkatan, mulai dari level penerimaan akademi kepolisian, kemudian penerimaan perwira polisi sumber sarjana, termasuk juga Bintara Polri. Dari hasil perbuatannya, terdapat total sebanyak 24 orang warga sipil menjadi korban penipuan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain Kalimantan Selatan sendiri, kemudian Jakarta, Jawa Timur, Riau, dan Jawa Tengah. Bahkan ada salah satu korbannya adalah artis yang berinisial AF yang berdomisili di Jakarta. Ini juga menjadi saksi di dalam kasus ini. Kemudian ada 3 korban yang berasal dari Kalimantan Selatan dengan total kerugian mencapai 1.150 juta rupiah. Kemudian apabila seluruh kerugian korban ditotalkan, akumulasi dari beberapa korban, itu total kerugian 4.495 juta rupiah. Adapun barang bukti tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh tersangka, petugas berhasil mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya 1 buah laptop merek Asus, ada juga printer, ini tujuannya untuk mencetak beberapa dokumen, kemudian ada 4 buah buku tabungan, 13 buah kartu tanda anggota Polri yang diduga palsu, 2 buah SIM A dan SIM C yang diduga palsu, 20 buah stempel dari berbagai macam instansi. Kemudian juga disita 2 unit handphone, kemudian 1 unit mobil Toyota Alphard berwarna hitam, ini keluaran tahun 2015, dipastikan dibeli dengan menggunakan uang hasil kejahatan. Kemudian 1 unit mobil BMW seri 320i tahun 2012 warna silver, ini juga dipastikan dibeli atau diperoleh dari uang hasil kejahatan. Rekan-rekan sekalian, dapat juga saya informasikan selain kasus tindak pidana penipuan atau penggelapan yang telah dilakukan oleh tersangka, rekan-rekan di Treskrim Polda Kalsel juga bersama-sama dengan Bareskrim ini berhasil mengungkap kasus tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa izin yang sah oleh tersangka Muhammad Ramadan alias Rama alias Agung bin Wibowo. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan proses rekrutmen atau penerimaan anggota Polri, seluruh tahapannya sekali lagi saya sampaikan tidak ada dipungut bayaran. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan atau mengiming-imingi menggunakan jalur-jalur tertentu tetapi ujung-ujungnya duit, itu nggak usah dipercaya. Sekali lagi nggak usah dipercaya, karena sengaja kasus ini harus kita sampaikan ke publik biar juga publik percaya dan yakin bahwa memang modus-modus seperti ini banyak, ya banyak. Sebelum mengakhiri penyampaian pada press release ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan personil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel, khususnya Subdit Jatan Ras yang telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan atau penggelapan ini sekaligus kepemilikan senjata api dan amunisi secara ilegal. Tentunya sekali lagi pengungkapan ini menjadi pemicu atau motivasi yang kuat bagi anggota untuk senantiasa menunjukkan kinerja terbaik di dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh negara.